semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Francisca Ispita Mulyana dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, jurusan Biologi, Universitas Kapuas Sintang. Baiklah, pada perkenalan kali ini, saya akan membahas tentang sel tumbuhan. Selamat menyimak. Unit terkecil dalam makhluk hidup disebut dengan sel. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama jika berkumpul akan membentuk jaringan. Sebagai dua jenis makhluk hidup yang berbeda, susunan tubuh hingga jaringan pada hewan dan tumbuhan pun tentu saja tidak sama ya. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi 5 untuk menjalankan fungsi yang berbeda-beda, yaitu jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyongkong, dan yang terakhir jaringan pengangkut. Yuk kita bahas satu-satu. Dimulai dengan jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan tumbuhan yang masih muda dan belum terdiferensiasi, sehingga mampu melakukan pembelahan berdasarkan letaknya. Jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama meristem apikal, meristem lateral, dan jaringan meristem interkalar. Jaringan meristem apikal ditemukan pada ujung-ujung akar, batang, serta cabang-cabangnya. Sementara itu, jaringan meristem lateral itu terdapat pada batang dan sisi lateral batang. Jaringan ini juga bisa ditemukan di akar. Terakhir, jaringan meristem interkalar terdapat pada ruas tanaman seperti rumput, bambu, maupun di pangkal daun seperti pohon pinus. Lanjut, yang kedua, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang terdapat di bawahnya. Karena itu, jaringan epidermis berada pada permukaan atas dan permukaan bawah daun. Nah, selain untuk melindungi jaringan di bawahnya, jaringan epidermis juga berperan untuk membatasi transpirasi atau penguapan air dan perubahan temperatur pada daun. Ciri-ciri dari jaringan epidermis itu ialah ia terdiri dari satu lapis sel tunggal, bentuk, ukuran, dan susunannya beragam. Ia juga tidak memiliki klorofil. Dinding sel bagian luarnya mengalami penebalan, sedangkan dinding sel bagian dalamnya lebih tipis. Jaringan parenkim. Jaringan selanjutnya adalah jaringan parenkim. Jaringan ini disebut juga sebagai jaringan dasar karena dimiliki oleh semua tumbuhan. Jadi semua tumbuhan memiliki jaringan parenkim. Sebagian besar tubuh tumbuhan juga terdiri dari jaringan ini. Jaringan parenkim dapat ditemukan di akar, batang, daun, hingga xilem dan floem. Ketika suatu bagian pada organ mengalami kerusakan, jaringan parenkimlah yang akan menggantikan dengan jaringan baru. Secara umum, sel-sel dalam jaringan parenkim berperan dalam proses fotosintesis, sekresi, respirasi, hingga penyimpanan cadangan makanan serta air. Nah, pada tumbuhan air, jaringan ini kami modifikasi. Jaringan menjadi jaringan arenkim yang memiliki rongga-rongga udara antara sel-selnya. Jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan selectrenkim. Jaringan kolenkim itu adalah jaringan penguat pada tumbuhan. Sudut dinding sel dan selusonya
lebih tebal dibandingkan jaringan lainnya. Koenkim tidak memiliki protoplas dan dinding sekunder, tapi dinding primernya mengalami penebalan. Fungsi dari jaringan ini adalah sebagai penopang bagi organ-organ muda. Sementara itu, jaringan sklerenkim adalah jaringan penyongkong yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah dewasa atau tua. Jaringan sklerenkim dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya, yaitu bentuk fiber dan sklereid. Fiber memiliki bentuk seperti pita-pita panjang, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tali. Di lain sisi, sklereid memiliki bentuk yang tidak beraturan, contohnya pada kulit yang melindungi biji tanaman. Lalu, yang berikutnya adalah jaringan pengangkut. Ya, seperti namanya, jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut hasil makanan dan zat-zat sejenis ke seluruh tubuh tanaman. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, yaitu ada xilem dan phloem. Kita bahas yaitu yang pertama dengan xilem. Xilem yang disebut juga sebagai pembuluh kayu. Itu jaringan pengangkut pada tumbuhan yang membawa air dan garam mineral dari akar ke bagian tumbuhan lainnya. Air dan garam akan digunakan dalam proses fotosintesis, juga dibawa oleh xilem menuju daun. Sementara itu, phloem atau pembuluh tapis adalah jaringan tumbuhan yang mengangkut hasil fotosintesis berupa karbohidrat ke seluruh bagian tumbuhan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya.